Usai melaksanakan ibadah dan berziarah di Raudhah Madinatul Munawwaroh, jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata melanjutkan perjalanan city tour dengan dibimbing oleh tour leader. Caca cara mengiringi perjalanan jemaah umroh mengelilingi kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini jemaah Holiday Angkasa Wisata keberangkatan tanggal 25 Juli 2024 akan melaksanakan ziarah luar Madinah Al-Munawwaroh, di antaranya ke Masjid Quba, kemudian ke Jabal Uhud, setelah itu kita langsung ke kebun kurma. Insya Allah dalam perjalanan diberikan kemudahan dan kelancaran, dan semoga semua jemaah diberikan kesehatan dan keselamatan dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Destinasi wajib yang juga harus dikunjungi adalah Masjid Quba yang berada di tepi luar daerah Madinah. Jarak Masjid Quba dengan kota Madinah sekitar 5 km. Selama dalam perjalanan menuju ke tempat bersejarah ini, tour leader dari Angkasa Wisata menjelaskan mengenai tempat-tempat sejarah yang akan dikunjungi para jemaah umroh. Di antaranya Masjid Quba. Pertama kita akan kunjungi di Masjid Quba. Yang kedua insya Allah kita akan perkebunan kurma di Abdurrahman. Yang ketiga insya Allah kita akan menuju Jabal Uhud atau Syuhada Uhud. Yang keempat insya Allah kita akan melewati Masjid Qiblatain. Masjid Quba ini merupakan bangunan masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Tepatnya pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah, artinya pada saat pertama kali Rasulullah hijrah ke Madinah. Segera mungkin Masjid Quba inilah yang dibangun pertama kali meskipun dengan bangunan seadanya. Jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Menurut Ustadz Edi Wibowo selaku tour leader Holiday Angkasa Wisata, melaksanakan sholat di Masjid Quba ini mempunyai pahala 1 kali umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 27 Juli 2024, jemaah Holiday Angkasa Wisata keberangkatan tanggal 25 Juli 2024 saat ini sudah di Masjid Quba, di pelatihan Masjid Quba. Saat ini kita akan sholat 2 rakaat karena apabila kita bersuci dari tempat tinggal kita atau kita dari hotel di sini bersuci dan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, insya Allah kata Rasulullah akan mendapatkan pahala 1 kali umroh. 1 kali umroh. Alhamdulillah saat ini kami sedang di sini. Insya Allah kami akan mengerjakannya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sumahuta dan kami sekarang tepatnya berada di dalam Masjid Quba yang telah melaksanakan ibadah sholat sunnah. Nah, barang siapa yang seperti kita ketahui, barang siapa yang sholat di Masjid Quba ini pahalanya yakni sama dengan 1 kali ibadah umroh. Nah, bagi yang baru umroh berarti pahalanya 2 kali ibadah umroh. Nah, bagaimana keseruan selanjutnya bersama Pal TV? Saksikan terus pelesiran Pal TV bersama PT Holiday Angkasa Wisata Palembang. Pak, boleh nanya Pak? Iya. Sekarang kita lagi di mana nih Pak? Dari Kuba. Di Kuba. Tadi sudah melaksanakan sholat apa? Sunat, tahiyat masjid sama duha. Bagaimana perasaannya Pak? Tenang. Ini lagi di mana kita Bu? Oke, mantap. Kita lagi di mana ini Bu? Kita lagi di Masjid Quba. Kuba. Tadi sudah melaksanakan sholat apa? Tadi melaksanakan sholat taubat dan sholat duha. Mana perasaannya Bu? Alhamdulillah senang nih. Insyaallah mudah-mudahan kalau ada rezeki kesini lagi holiday. Kita sholat di Masjid Quba. Setelah ini kita akan menuju ke kebun kurma. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jemaah Holiday Angkasa Wisata keberangkatan tanggal 27 Juli, tanggal 25 Juli 2024 sekarang berada di Masjid Quba. Sekarang lagi berziarah di Masjid Quba. Saat ini kami sedang berkumpul untuk melaksanakan foto bersama untuk kenang-kenangan. Semoga berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masjid Quba, jemaah umroh diajak ke kebun kurma. Jemaah Holiday Angkasa Wisata juga bisa membeli langsung kurma sebagai buah tangan atau untuk dimakan langsung selama di Madinah. Mana ini kita Kak? Holiday Angkasa Wisata luar biasa. Ini di mana kita? Kita hari ini akan menuju kebun kurma dan kita akan mengunjungi rumah ini. Bapak Ibu saya silakan panjangkan ya, panjangkan. Kita panjangkan ya, panjangkan. Ya Habib, salam alaika, salawatun Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Yang
kompak Bapak Ibu semua. Sallallahu ala Muhammad. Yang semangat, semangat. Jangan takut sama panas ya. Jangan takut sama panas. Siapa kita? Siapa kita? Silakan Bapak Ibu semua, silakan. Khadijah Kasar Wisata, silakan masuk ya. Silakan masuk. Khadijah Kasar Wisata, jumlahnya 433 jemaah. Inilah pemberangkatan perdana musim 1446 Hijriah. Salter 433 jemaah adanya cuma di Holiday Angkasa Wisata. Siapa kita? Holiday. Silakan Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu semua. Ini kurma ajuahnya ya. Ini kurma ajuahnya ya. Salah satu ceritakan tadi. Silakan Bapak Ibu semua. Ini kurma ajuahnya juga bermacam-macam kurma ada di Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini jemaah Indonesia di musim perdana 1446 Hijriah Salter 433 jemaah sudah berada di perkebunan kurma Abdurrahman. Adanya itu cuma di Holiday Angkasa Wisata. Jadi seluruh umat muslim, seluruh dunia tentunya, seluruh Indonesia kalau mau terdaftar travel umroh terasa haji, tentunya cuma ada satu travel, yaitu travel Holiday Angkasa Wisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menariknya, saat di kebun kurma ini, pihak pengunjung juga bisa menyantap kurma langsung di kebun ini. Pihak pengelola kebun menyediakan beragam jenis kurma yang sudah dipajang di etalase toko. Untuk pengunjung yang ingin belanja oleh-oleh, pengelola perkebunan juga menyediakan pasar kurma mini. Pasar yang tepat berada di tengah-tengah perkebunan itu menjajakan aneka kurma, coklat, dan manisan dengan harga variatif. Para jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata pun secara antri membeli berbagai jenis kurma di toko penjualan kurma yang ada di kebun kurma ini. Salah satu kebun kurma yang ada di Madinah ini terdapat ratusan kurma dengan berbagai umur. Jenis kurma di sini adalah kurma ajwa alia. Kurma ajwa pertama kali ditanam oleh Nabi Muhammad SAW. Lokasinya ditanam bersebelahan dengan Masjid Quba, Madinah. Mulai saat itu kurma ajwa identik dengan kurma Nabi. Lagi di kebun kurma. Beli oleh-oleh. Halal. Tadi ke Masjid Quba. Setelah dari Masjid Quba, sholat duha, kita langsung menuju kebun kurma. Hari ini kami berada di kebun kurma untuk membeli oleh-oleh. Ya, oleh-oleh untuk dibawa ke Indonesia. Oke, baik Kak. Kami lagi di kebun kurma Miku Trip ini Holiday Angkasa Wisata. Tadi sudah dari Masjid Quba, terus ke tempat di kebun kurma. Selanjutnya kita ikutin itu tour leadernya aja. Oke, terima kasih. Baiklah, nama saya Tasya Nurmutia, asal Ogan Ilir. Alhamdulillah kita hari ini lagi berada di kebun kurma ya. Program dari travel kita yaitu ziarah luar, salah satu
ke Masjid Kuba. Dan saat ini kita lagi berada di kebun kurma. Para jemaah antusias sekali untuk belanja oleh-oleh dibawa ke Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Nabila. Sekarang kita lagi nih, Mbak. Di kebun kurma. Sudah beli apa? Baru mau beli sih, belum beli. Menurut Mbak, ini murah apa mahal? Standar aja. Standar ya? Iya. Dapatnya tentang holiday? Yalah, boy. Dari segi penginapan, makan, kursusnya. Cukup bagus sih. Iya. Kita bagian dari mana kita? Palembang? Palembang. 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 Setelah puas membeli kurma dan melihat langsung kebun kurma, para jemaah umroh Taqwa Travel pun kembali melanjutkan perjalanannya. Kali ini mengunjungi Jabal Uhud. Setelah puas membeli kurma dan melihat langsung kebun kurma, para jemaah umroh pun kembali melanjutkan perjalanannya. Kali ini mengunjungi Jabal Uhud. Bukit Uhud atau Jabal Uhud ialah sebuah bukit berjarak 5 km di sebelah utara kota Madinah dengan elevasi keagungannya sekitar 1077 meter di atas permukaan laut. Bukit ini selalu diingat oleh umat Islam sebab di lembah gunung ini pernah terjadi pertempuran besar antara pejuang Islam dan kaum kafir Quraisy pada 15 Syawal 3 Hijriah atau Maret 625 Masehi yang mengakibatkan 70 pejuang Islam mati secara syahid. Selama di perjalanan, tour leader dari Holiday Angkasa menjelaskan kepada jemaah umroh mengenai sejarah Jabal Uhud. Dalam penjelasannya, tour leader Holiday Angkasa Wisata menjelaskan bahwa di lembah bukit ini dahulu pernah terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin berjumlah 700 orang melawan gerombolan musyrikin Mekah dengan jumlah yang tidak seimbang. Mereka menyerang dengan serdadu tak kurang dari 3.000 orang. Dalam peperangan tersebut, kaum muslimin yang gugur mencapai 70 orang syuhada. Di antaranya paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang digelari Asadullah wa Asadur Rasul atau singa Allah dan Rasulnya, Mus'hab bin Umair, dan Abdullah bin Jahshin. Para syuhada tersebut dimakamkan di lokasi mereka gugur di dekat Gunung Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini jemaah dari Indonesia di tahun perdana 1446 Hijriah sudah berada di kota atau di Madinatul Munawwarah atau sudah ada di Jabal Uhud Salter 433 jemaah. Ini yang dikatakan umroh terasa haji cuma adanya di Holiday Angkasa Wisata. Bahkan di Holiday Angkasa Wisata itu setiap pekan, setiap minggu, setiap satu bulan itu 2 kali charter. 2 kali charter 433 jemaah jumlahnya. Itu adanya cuma di Holiday Angkasa Wisata. Musim sekarang, musim perdana 1446 Hijrah ini
seluruh travel belum ada yang memberkatkan tercapai 433 jemaah ini. Cuman adanya di Holiday Angkasa Wisata. Terima kasih kepada Bapak Haji Dedi Suparman yang telah memberikan fasilitas rajanya kepada jemaah kita. Alhamdulillah semua jemaah merasakan puas dengan pelayanannya Holiday Angkasa Wisata. Mudah-mudahan Bapak Haji Dedi Suparman selalu dalam lindungan Allah dan juga selalu istiqomah mensiarkan agamanya Allah, tentunya bersama Holiday Angkasa Wisata. Holiday oke, holiday mantap, holiday berkah. Takbir, Allahu Akbar. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW sendiri dalam pertempuran tersebut mendapat luka-luka dan para sahabat-sahabatnya yang menjadi perisai guna Rasulullah turut gugur dengan kondisi badan dipenuhi anak panah. Setelah perang usai dan kaum musyrikin mengundurkan diri pulang ke Mekah, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan supaya mereka yang gugur dimakamkan di lokasi mereka roboh, sampai-sampai ada satu liang kubur terdiri dari sejumlah syuhada. Kecintaan Rasulullah SAW untuk para syuhada Uhud, khususnya Sayyidina Hamzah, mendorong beliau melaksanakan ziarah ke Jabal Uhud nyaris setiap tahun. Jejak ini pula yang sampai saat ini diikuti oleh umat Islam, bahkan semenjak zaman pemerintahan para khalifah sesudah Rasulullah SAW wafat. Jamaah Holiday Angkasa Wisata pun melakukan ziarah di pemakaman sahabat Rasulullah SAW di Jabal Uhud ini. Tak lupa, para jemaah umroh mengucapkan terima kasih kepada tour leader yang telah mendampingi para jemaah pada hari ini. Untuk sebagai benteng pasukan-pasukan yang ada di bawah, ya, yang mana pesan Rasulullah menang atau kalah, intinya harus tetap tinggal di atas gunung Uhud. Dan di kota sekitar peperangan Uhud ini ada 70 sahabat yang syahid yang meninggal di kota di sekitar peperangan Uhud ini, Bapak Ibu. Peperangannya kuburan di depannya yang ada pagar, ya. Bapak Ibu bisa lihat yang pagar di depan. Marilah kita mengucapkan salam kepada para syuhada Uhud, Bapak Ibu, ya. Hari pun mulai siang, jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata kembali ke hotel untuk beristirahat sambil menunggu waktu asar di Masjid Nabawi.